ada guru produktif saya, dia yang emang benar-benar menginspirasi saya, yang benar-benar bikin saya jatuh cinta sama dunia multimedia, terutama di desain grafis kayak gitu. Kalau kamu mulai sesuatu ya kamu harus menyelesaikan itu kayak gitu. Jangan sampai kamu memulai sesuatu tapi kamu tinggalin, kamu nggak bertanggung jawab sama hal tersebut kayak gitu. Jadi apa yang pernah kita mulai harus kita lakukan. Kamu kalau pengen ngerubah suatu sistem, kamu harus masuk ke dalam sistem. Halo, selamat datang di obrolan santai bersama saya Asinoviani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ruang diskusi seputar pendidikan jenjang SMK. Dan di episode keempat ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang spesial, yang pasti kita bakalan belajar banyak hal dan akan membahas mengenai prospek ke depan setelah lulus dari SMK serta mengenal dunia pendidikan khususnya SMK lebih luas lagi. Kita sambut tamu kita hari ini, Mutia Iriana. Oke, selamat datang Ibu Mutia. Iya, pasti apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan Ibu boleh duduk. duduk. Tamu kali ini saya sungguh sangat terkesima karena beliau adalah salah satu lulusan dari SMK Dewantara yang sangat-sangat baik dan terbaik. Dan di masanya beliau juga adalah angkatan pertama serta hari ini kalau saya baca-baca CV-nya beliau adalah salah satu guru di SMK Dewantara, dan 2 tahun belakangan ini dia diamanahkan sebagai waka kurikulum atau wakil dari Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Oke, gimana kabarnya Ibu Mutia? Alhamdulillah baik, Pasti juga apa kabarnya? Alhamdulillah baik, kayak gitu. Gimana Bu Mutia aktivitas sehari-hari? Alhamdulillah untuk aktivitas sehari-hari saat ini emang masih sibuk ngajar di SMK aja sih. SMK aja? Nggak ada aktivitas lain? Ada. Ada. Bisnis-bisnis kecil yang emang lagi diurus. Bisnis kayak kecil, gitu. iya. Itu oke ya, Bu Mutia. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana kan Bu Mutia salah satu alumni dari SMK Dewantara juga kan, dan hari ini juga Bu Mutia bergabung di SMK Dewantara kayak itu, dan sungguh luar biasa ya, jenjang karir yang sangat luar biasa dari guru, dan 2 tahun belakang ini ditunjuk jadi waka kurikulum, benar? Ya betul. Oke, Bu Mutia, apa sih Bu sebelum saya masuk ke tentang aktivitas-aktivitas sehari-hari ini, saya sedikit membahas flashback nih Bu, gitu. Jadi flashback tentang zaman-zaman Bu Mutia waktu SMK. Gitu. Zaman-zaman waktu masih sekolah. Iya, zaman sekolah kan masih bocil-bocil itu kan. Sampai sekarang juga gitu. masih bocil. Hah? Serius nih? Serius. Oke. Kalau boleh tahu usia udah berapa sih? Aduh, kedua dibilang bocil. Oke deh. Kepala dua. Kepala 2. Oh, berarti udah hampir 60-an lah ya? Wah, enggak dong. Saya 60, kepala 2 60. Oke. Jadi Bu Mutia, untuk apa sih perbandingan menurut Bu Mutia dari zaman Bu Mutia itu masih sekolah di SMK kayak gitu, nah sampai hari ini kayak gitu, apa sih perbedaan yang sangat Ibu rasakan? Perbedaan, tapi ini perspektif saya berarti Ya, ya? benar. Kalau misalnya ngomongin perbedaan, jelas beda banget. Sama kayak teknologi. Ya, SMK Dewantara juga terus berkembang kan. Nggak kayak zaman dulu saya masih sekolah. Apalagi saya sekarang bergabung di SMK Dewantara, saya juga sendiri ngerasain banyak perubahan. Salah satunya yang benar-benar paling saya rasain tuh equipment sih. Equipment yang ada di SMK Dewantara. Perlu diketahui kalau misalnya angkatan, mungkin karena angkatan 1 kali ya. Iya, benar. Angkatan 1, angkatan awal, angkatan perdana, yang dimana alat-alat yang dipakai sebagai anak multimedia pada saat itu masih terbilang ada, tapi jadul. Kayak gitu, lebih ke jadulnya sih. Tapi kalau misalnya kita ngelihat SMK Dewantara dengan wajah terbarunya saat ini, SMK Dewantara tuh benar-benar yang equipment-nya bisa apa ya? Bisa dibilang paling terbaru lah. Kayak equipment-nya tuh udah lengkap banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang datang buat belajar multimedia di SMK Dewantara, kita emang benar-benar udah pakai alat-alat yang luar biasa. Pertama profesional,
kedua udah yang paling terbaru kayak gitu. Jadi lebih ke equipment sih yang saya ngelihat drastis bangetnya itu kayak gitu pasti. Oke. Kalau dari equipment, kalau kita mau perbandingan nih Bu, Ya. kita buka-bukaan saja lah kan. Kita sama-sama pendidik juga di SMK dan biar apa rekan-rekan penonton gitu, adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah hari ini biar mengetahui apa sih yang membedakan equipment seperti apa kayak gitu. Tadi kan Bu Mutia menyampaikan tentang equipment kayak gitu. Nah, equipment seperti apa sih yang membedakan dari yang dulu sampai yang sekarang itu? Equipment yang pertama lighting. Lighting. Kalau misalnya anak multimedia nih pasti nggak akan jauh dari lighting, kamera kayak gitu kan. Sama sebenarnya komputer juga jauh banget kayak gitu. Kalau misalnya dulu speknya kita masih yang rendah banget, tapi kan sekarang spek yang Mungkin ada karena masanya Bu. masa juga sih ya. Nah, tapi kayaknya dulu juga Core i5 udah ada sih ya. Harusnya, Oke, ya gak benar-benar. sih? Oh, iya. Ya kan, cuman tapi zaman saya sekolah tuh masih yang pakai dual core, yang core to duo gitu loh. Kan masih benar-benar kurang mendukung banget kan. Bisa dipakai tapi enggak mendukung buat anak multimedia kayak gitu loh, banyak nge-lag-nya. Pertama lighting. Kalau misalnya lighting seperti yang kita ketahui, kalau dulu tuh paling lighting tuh masih DIY gitu loh. Masih sering DIY, kita kayak bikin sendiri, ngerakit sendiri untuk lighting. Tapi Tapi yang kreativitas itu tinggi loh. Ketika kita benar-benar mau membuat sendiri tinggi itu kan. kalau misalnya waktunya lagi panjang. Oh, Kalau benar. misalnya lagi deadline kan kayak harus kita ngerakit dulu, terus kayak ngeliat lagi kan. Enggak, tapi sekarang SMK Dewantara lightingnya udah godox kan. Nah, Ya udah, wah. sebut merek nih. Oh iya, Bismillah. Enggak apa-apa, udah godox. Oke, Gitu, kan udah beda banget sama zaman dulu. Oke, tapi kan tadi kan Ibu berbicara tentang lighting. Berarti Ibu sendiri jurusan Multimedia. multimedia. Oke, berarti angkatan pertama jurusan multimedia ya, Iya. kayak gitu. Nah, dari segi pembelajaran nih Bu, kayak gitu kan Ibu juga seorang pengajar nih Bu, kayak gitu. Nah, sedangkan kita bisa perbanding lah. Kita terbuka saja biar orang itu mengetahui bahwasanya kita itu benar-benar update segalanya. Dan tadi kan disampaikan juga bahwasanya hardware dari komputer. Nah, mungkin saya agak bisa pembelaan diri nih Bu, karena kan di masa itu kemungkinan untuk softwarenya juga kan nggak terlalu membutuhkan. Kalau kita kan sekarang kan menggunakan CC 2015, bahkan ada yang sudah guru itu udah update ke 2020 kayak gitu. Mungkin dulu itu kan masih pakai CS3 kan kayak gitu. Nah, itu kan mungkin perbedaannya seperti itu, sehingga hari ini benar-benar dibutuhkan dengan hardware yang sesuai dengan keinginan kayak gitu. Nah, kalau dari jurusan multimedia ini mata pelajarannya seperti apa sih Bu? Perbedaannya gitu. Kalau perbedaannya ya jelas berbeda juga. Pertama dari namanya udah jelas berbeda, karena kan kalau zaman dulu kan kita belum pakai Kurtilas kan, masih pakai KTSP. Yang kurikulumnya ya? Iya, kurikulumnya masih pakai KTSP kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan udah Kurtilas yang udah disederhanain. Kalau dulu mah kayak kita belajar desain aja, itu desainnya tuh ada banyak banget kayak gitu macam-macamnya, makanya lebih kompleks sih kalau zaman dulu. Kalau sekarang emang lebih dirangkum, terus pembahasannya juga materinya lebih ringan kayak gitu kalau misalnya untuk pembelajaran. Oke, tapi kalau dari segi Ibu nih selaku pengajar juga gitu, enak waktu di kurikulum 2000 berapa 2006 ya, yang Kurtilas ya, KTSP itu. Nah, saya KTSP ya, zaman saya sekolah KTSP. Sekarang gitu. Kurtilas. Nah, itu perbedaannya jauh nggak sih untuk materi-materinya tersebut? Kalau dibilang jauh sih lumayan jauh, karena ada beberapa mata pelajaran yang sekarang nggak dipakai juga. Kayak contohnya dulu tuh ada mata pelajaran merawat peralatan multimedia. Terus ada pelajaran K3LH juga. Sebenarnya kan itu kan masih satu hubungan kan ya. Terus sekarang juga udah nggak ada kan ya, untuk apa udah disederhanain di mata pelajaran lain sekarang. Disederhanakan sih. Di MAPEL? Di MAPEL yang saya ampuh, komputer dan jaringan dasar. Jadi dia itu masuknya di bab, bukan satu mapel. Emang sih agak jenuh juga. Saya juga merasakan itu ketika di SMK, ternyata kok ngerawat peralatan aja sampai satu mapel gitu kan. Banyak kan ya zaman dulu. Walaupun dengan durasi 2 jam ya gitu, tapi kan kurang efektif bagi saya gitu. Makanya mungkin pemerintah udah update diri, mulai menilai bahwasanya multimedia itu perlu adanya perubahan dan
yang saat hari ini kan teknologi-teknologi kan banyak di bidang multimedia juga, ya gitu. Nah, dari tadi kan kita udah membahas tentang kurikulumnya, sempat mengulas sedikit, yang itu kita akan bahas lah lebih lanjut di bagian yang akhir kayak gitu. Nah, waktu ibu sekolah nih SMK, kayak gitu, apa sih yang paling ibu berkesan gitu ketika ibu masa-masa SMK nih kayak gitu? Kesan juga sebenarnya banyak banget. Pertama mulai dari teman-teman yang sedikit itu, tapi jadi kesan. Teman-teman sedikit? Iya. Oh iya, karena angkatan 1 ya? Angkatan 1. Jumlahnya berapa Tapi sih angkatan 1? 20. 20, oke. 20. Selama 1 tahun saya belajar sama 20 orang itu aja. Kayak gitu. Kenapa? Karena kan saya kebetulan anak negeri ya dulu waktu SMP, yang emang kalau yang upacara ribuan orang. Benar-benar. Kayak gitu. Tapi pas masuk sini tiba-tiba kayak cuma 20 orang, sepi banget. Tapi jujur surprisingly itu benar-benar apa ya? Momen sih buat saya. Itu benar-benar momen yang dimana kayak biarpun itu cuma 20 orang tapi mereka teman-teman saya. Beda sama kayak waktu saya SMP di negeri, emang banyak kok, ribuan orang gitu loh anak-anak sekolahnya, tapi kan nggak semuanya saya kenal, nggak semuanya saya deket, nggak semuanya saya bisa sharing satu sama lain kan. Beda kalau misalnya di teman-teman SMK ini saya benar-benar kayak personalitinya pun hampir tahu semua kayak gitu, kedekatan emosional kita juga deket kayak gitu, jadi lebih akrab. Jadi bisa dibilang 20 orang itu benar-benar teman sahabat saya yang menemani 3 tahun saya sekolah di SMK Dewantara ini gitu. Sama ada lagi. Apa? Jadi waktu saya LDKS, saya ingat banget LDKS saya. Apa angkatan LDKS pertama. Latihan dasar kepemimpinan. Waktu itu untuk pemilihan OSIS kayak gitu. Kan LDKS kan harusnya kan di LDKS sama kakak kelas ya. Benar. Nah, kalau saya ini di LDKS sama Guru. guru. Oh, Karena kan saya nggak punya kakak kelas, saya angkatan pertama di SMK Dewantara. Dan itu saya benar-benar inget banget waktu pas saya sholat subuh. Kan SMK Dewantara ini terkenal Islamnya juga kan. Ya, agamanya. Makanya guru-gurunya juga guru-guru yang Masya Allah banget ya gitu. Itu sholat subuh adalah sholat subuh yang paling berkesan buat saya, karena waktu itu ada namanya Pak Hendra. Saya masih ingat sama beliau sampai hari ini. Pak Hendra itu sholat subuh saya kaget, rakaat pertama dia baca Al-Baqarah kayak gitu, makanya kayak Sampai habis tuh? sampai habis. Itu kayaknya sampai Kebayang jam 6 pagi deh. Itu benar-benar sampai ngantuk-ngantuk, teman-teman juga kayak yang ayo banget gitu mati sholat, tapi kayak menyemangati diri sendiri juga. Dan itu benar-benar apa berkesan banget sama saya sampai sekarang kayak gitu. Dan beliau mungkin jadi guru favorit juga nih? Guru favorit, semuanya favorit saya, cuman kalau yang paling favorit ada, tapi bukan beliau. Siapa aja? Pengen tahu nih, kepo nih. Gitu. Ada guru produktif saya, dia yang emang benar-benar menginspirasi saya, yang benar-benar bikin saya jatuh cinta sama dunia multimedia, terutama di desain grafis kayak gitu. Bisa tebak nggak? Kan masih teman juga kan? Oke. Coba. Bang D kan? Bukan. Bang D waktu itu ngajar coding website. Oh, oke. Karena mungkin anak multimedia Iya. langsung coding susah. Oh, Pusing. Bang Irfan Riyadi. No, enggak. Pak Irfan masih belum. Oh, Bukan. belum. Ah, ya udah paling Kang Maul ya. The one and only, Pak Maul. Pak Maul itu salah satu guru favorit saya, yang beliau benar-benar menginspirasi saya terkait desain grafis kayak gitu. Dia yang memperkenalkan saya sama desain, dia yang bikin saya jatuh cinta sama desain, dan dia emang benar-benar guru yang apa ya, bisa dibilang panutan sih buat saya sampai hari ini kayak gitu. Oh, berarti Pak Maul itu ngedampingi kamu juga ya dari Iya, awal? Dari iya. awal? Pak Maul itu masuk waktu saya kelas 11. Berarti 2 tahunan ya? 2 tahunan. Hal apa yang bikin dia itu paling favorit di antara yang favorit tersebut? Saya orangnya kan gampang ngeluh ya. Oke. Saya tuh orangnya gampang ngeluh, gampang nyerah sama keadaan. Kalau saya nggak bisa, kadang udah saya tinggal aja gitu. Ya udah malas. Tapi Pak Maul itu ngajarin saya pada saat itu buat kalau kamu mulai sesuatu, ya kamu harus nyelesain itu. Kayak gitu. Jangan sampai kamu memulai sesuatu tapi kamu tinggalin, kamu nggak bertanggung jawab sama hal tersebut. Kayak gitu. Jadi apa yang pernah kita mulai harus kita selesaiin, itu yang Pak Maul ajarin. Jadi kayak Masya Allah, saya ya. penerapannya tuh kayak di berbagai lini kehidupan saya, nggak cuma masalah desain grafis doang. Sampai hari ini saya kayak masih memegang teguh prinsipnya Pak Maul. Oke, Gitu. Masya Allah ya, sampai hari ini. Nah, kalau ingin misalnya mau menyampaikan sesuatu nih kepada Pak Maul, apa sih yang kamu ingin sampaikan ke beliau gitu?
Kayaknya kalau misalnya durasi ini nggak akan cukup karena saya kayaknya kalau ketemu sama dia saya bakal ngobrol panjang itu. Cuman kalau misalnya singkatnya, kalau misalnya seandainya saya ketemu Pak Maul, saya pengen nanyain kabarnya Pak Maul. Terus saya pengen sharing seputar desain grafis juga, perkembangan desain grafis di masa kini kayak gitu karena beliau kan dia tuh update banget orangnya. Karena dia tuh guru yang emang benar-benar mengikuti zaman banget. Kayak saya selalu selalu pengen sharing terus sama dia. Kayak gitu. Itu Pak Maul. Nah, kalau untuk mata pelajaran sendiri, yang paling favorit di antara mata pelajaran? Desain grafis, Desain tentu grafis, jawabannya. gitu. Karena mungkin dari sosok beliau itulah ya, yang menginspirasi sehingga melekat sampai hari ini. Sangat amat melekat. Oke. Nah, saya pengen tahu nih Bu, gitu kan, walaupun angkatan pertama lah, kayak gitu. Biasanya juga gini, angkatan pertama itu bisa dikatakan anaknya angkatannya paling spesial. Maksudnya spesial itu benar-benar dibina dengan baik, kayak gitu, sehingga dia menciptakan lulusan yang terbaik, kayak gitu. Nah, bisa juga terkadang orang berpikir yang negatifnya nih, kayak gitu. Biasanya, angkatan pertama biasa aja lah, kayak gitu, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, dari aktivitas Ibu selama jadi siswa dulu, apakah Ibu itu pernah mengikuti perlombaan? Kegiatan yang ada di SMK Dewantara berarti Iya. ya. SMK Dewantara biarpun saya angkatan pertama, tapi SMK Dewantara itu selalu menspesialkan semuanya juga. Kayak gitu, sebenarnya nggak mesti angkatan pertama, semuanya dispesialin sama dia. Jadi biarpun angkatan pertama bukan berarti lulusannya masih lulusan coba-coba mungkin. Benar. Ya kan. SMK Dewantara itu benar-benar memfasilitasi skill dari yang kita punya, kayak gitu. Kalau misalnya lomba iya saya ada, tapi yang paling saya ingat ketika saya di SMK Dewantara itu saya dikasih kesempatan buat ikut pelatihan waktu itu di BPPTK. BPPTK di daerah Jababeka, Bekasi. Kayak gitu selama 7 hari, dan itu benar-benar saya ketemu sama teman-teman dari luar kota yang emang nggak ada yang anak SMK. Justru pada saat itu anak-anak yang udah kuliah, jadi banyak banget sharing di situ, banyak banget ketemu sama orang baru, bisa ngadu skill kita yang udah kita pelajarin di sekolah di sana juga, kayak gitu. Plus dapat sertifikat nasional juga seneng banget, kayak gitu di sana. Makanya SMK Dewantara benar-benar bikin berkesan banget buat saya sekolah di sini. Terus kalau misalnya untuk lomba sendiri, puji syukur saya dikasih kesempatan di akhir tahun saya sekolah, di tahun ketiga saya sekolah di SMK Dewantara. Itu waktu itu saya ikut lomba animasi sama teman-teman dari temennya, tapi nggak kenal ini tuh. Temennya tuh baru dibentuk ketika datang di sana. Kayak gitu. Saya ikut lomba animasi di Universitas Indonesia waktu itu di acara Komfes Academy. Kayak gitu di tahun 2017 saya lulus tuh 2017. Oh, berarti lulusan 2014. 2014. Mau mudahin umur ya? 2017 mah saya kuliah. Oke. Beda-beda. Oke, berarti itu mendapatkan juara yang di UI itu? Puji syukur yang di Universitas Indonesia, saya sama teman-teman waktu itu saya mewakili SMK Dewantara untuk di bagian desain grafisnya, graphic designer. Waktu itu juara 1 saya sama tim saya membawakan animasi yang judulnya The Tale of Raffi. Bisa dicek di YouTube. Oke. The Tale of Raffi. Di channel YouTube sendiri atau gimana? Di channel YouTube-nya Komfes Academy Universitas Indonesia waktu itu ada. Berarti nama masih masuk ya di dalam? Masih ada ini di kredit detailnya. Oke, nanti dicek aja ya teman-teman, kayak gitu. Nah, dari Bu Mutia sendiri nih, kayak gitu. Kan tadi udah ngobrol panjang lebar kayak tentang jurusan multimedia dan lain sebagainya. Nah, ketika Ibu kan diminta menjadi seorang guru nih, kayak gitu. Apa sih Bu kesan pertamanya kayak gitu, tiba-tiba gitu, kok bisa memutuskan ingin jadi seorang pendidik gitu? Pendidiknya berada di tempat sekolahnya dulu lagi. Itu kan luar biasa, ibaratnya kita udah tahu segalanya gitu. Oke. Jadi waktu itu pernah ada yang bilang, tapi saya lupa ini dapat dari mana, cuma pernah ada yang bilang sama saya, kamu kalau pengen ngerubah suatu sistem, kamu harus masuk ke dalam sistem tersebut. Kayak gitu. Nah, terus ini masih nyambung juga sama yang pertama tadi Kak Asih sampaikan ke saya kan, terkait equipment SMK Dewantara yang masih kurang, kayak gitu dan lain-lain. Nah, saya tuh punya visi misi tuh ke arah sana. Ketika saya ngajar di SMK Dewantara,
saya harus bisa bikin multimedia atau SMK Dewantaranya itu sendiri bisa lebih up to date kayak gitu, entah dari SDM-nya, entah itu dari equipment-nya, entah itu dari skill anak-anaknya, pokoknya semuanya harus up to date kayak gitu. Itu yang membawa saya menjadi setelah saya lulus kuliah, saya memilih untuk ngajar lagi di SMK Dewantara, menerima tawaran SMK Dewantara buat bergabung menjadi keluarga besar SMK Dewantara. Itu ya karena saya punya visi misi itu. Saya ingin membuat SMK Dewantara selalu up to date terhadap teknologi yang ada kayak gitu. Keren ya, mulia banget nih cita-citanya atau impian ya kayak gitu. Dan hari ini alhamdulillah itu tercapai kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Ibu lulusan itu S1, D3? S1. Jurusan? Alhamdulillah. Saya jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting. Oke. Oh, berarti masih dalam satu aliran lah ya. Linear. Nah, itu linear kayak gitu. Jadi yang saya bisa tahu passion saya sendiri ketika saya masuk jurusan multimedia, karena saya bisa memilih salah satu di antara multimedia itu dari situ. Seperti itu sih. Jadi kalian gak akan nyesel. Kalau hobi saya mah sebenarnya salah satunya desain grafis juga. Cuman dari desain grafis juga saya suka film, saya suka olahraga, terus saya juga suka jualan. Kalau saya selalu nyampein ke anak-anak saya, semuanya ada masanya. Apa yang hari ini kalian lakuin, menunda waktu, nanti kalian akan tuai sendiri dan kalian nanti akan belajar dari waktu sendiri yang akan mengajarkan.